Gambia, negara kecil di Afrika Barat yang sering dijuluki The Smiling Coast of Africa, menyimpan banyak fakta menarik. Meski luasnya hanya seukuran sebuah provinsi kecil, Gambia memiliki keanekaragaman budaya, sejarah panjang perdagangan budak, dan daya tarik pariwisata yang mengundang banyak wisatawan. Sayangnya di balik senyum ramah penduduknya, tersimpan sisi gelap yang jarang terungkap. Dari masa pemerintahan otoriter Yahya Jammeh, pelanggaran hak asasi manusia, hingga pariwisata gelap yang melibatkan eksploitasi seksual. Gambia merupakan negara dengan dualitas yang mencolok, memikat, namun penuh dengan cerita kelam yang menantang. Secara geografis, Gambia adalah negara terkecil di benua Afrika. Negara ini dikelilingi oleh Senegal di semua sisinya, kecuali di bagian barat yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Wilayahnya berada di kedua sisi hilir Sungai Gambia yang mengalir melalui pusat negara dan bermuara ke Atlantik. Ibu kotanya adalah Banjul yang punya wilayah metropolitan terluas di negara ini. Di Gambia, banyak dijumpai berbagai kelompok etnis. Etnis Mandika adalah etnis mayoritas, kemudian disusul oleh Fula, Wolof, Jola atau Karoninka, Serahule, Jahanka, Seres, Manjago, Bambara. Kemudian Akumarabo, Bainunka, dan Tukulor. Untuk minoritas sendiri, ada orang-orang Krio yang secara lokal dikenal sebagai Akus. Mereka keturunan dari orang-orang Kreol Sierra Leone dan secara tradisional terkonsentrasi di ibu kota. Selebihnya, ada 3.500 penduduk non-Afrika, termasuk orang Eropa dan keturunan Lebanon dan Inggris. Meskipun beragam etnis, namun bahasa Inggris menjadi bahasa resmi Gambia yang digunakan untuk tujuan resmi dan pendidikan. Bahasa lain termasuk Mandinka, Wolof, Fula, Serer menjadi bahasa sehari-hari dari pribumi lainnya. Sekitar 96% jumlah penduduknya teridentifikasi sebagai Muslim Sunni, sebagian besar Sufi Malikit. Komunitas Kristen terdiri dari sekitar 4% dari populasi mereka bertempat tinggal di bagian barat dan selatan Gambia, yang termasuk sebagai Katolik Roma. Lalu, bagaimana dengan agama lokal dan kepercayaan adat di Gambia? Dikabarkan, agama Serer terus dipraktekkan dan masih membudaya di sana. Agama Serer ini mencakup kosmologi dan kepercayaan pada dewa tertinggi yang disebut roh. Beberapa festival keagamaannya termasuk Zoi, Mbose, dan Rando Rande. Setiap tahun, penganut agama Serer melakukan ziarah tahunan ke Sine di Senegal untuk upacara ramalan Zoi. Seperti Serers, orang Jola memiliki adat istiadat keagamaan mereka sendiri, termasuk upacara keagamaan besar Bokot. Agama lokal Seres di Gambia yang merupakan bagian dari keyakinan tradisional Afrika punya pandangan spiritual yang dalam dan menghormati leluhur, alam, serta kekuatan kosmik. Meskipun mayoritas penduduk Gambia menganut Islam, keyakinan seperti Serers tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya lokal. Sejarah politik Gambia, terutama perjuangan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1965 silam, juga dipengaruhi oleh semangat kebersamaan dan identitas etnis yang kuat, termasuk tradisi spiritual Serers. Kilas balik ke belakang, pada tahun 1965, Gambia akhirnya merdeka di bawah kepemimpinan Duada Jawara. Pada tanggal 18 Februari 1965, Gambia secara resmi meraih kemerdekaannya dari Inggris. Dauda Jawara menjadi Perdana Menteri pertama. Setelah kemerdekaan, Gambia tetap menjadi bagian dari persemakmuran Inggris dan mempertahankan sistem pemerintahan parlementer. Dari situ, Ratu Elizabeth II adalah kepala negara simbolis, sedangkan Jawara menjadi kepala pemerintahan. 5 tahun kemudian, tepatnya pada 1970, Gambia mengadakan referendum untuk mengubah bentuk negara dari monarki konstitusional menjadi republik. Dari referendum ini, mayoritas warga mendukung perubahan, dan Gambia pun menjadi republik. Setelah perubahan tersebut, Duada Jawara diangkat sebagai presiden pertama Gambia. Selama 20 tahun memimpin, Yahya Jammeh merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada 1994, berhasil melengsarkan Presiden Duada Jawara. Selama kepemimpinannya, Jammeh menggunakan aparat keamanan untuk membungkam oposisi politik, aktivis, dan jurnalis yang mengkritiknya. Banyak lawan politiknya yang dipenjara tanpa pengadilan, disiksa, atau bahkan menghilang secara misterius. Terlebih, pemerintah Yahya Jammeh mengubah nama panjang menjadi Republik Islam Gambia pada Desember 2015. Masa transisi itu kemudian mengubah nama negara ini menjadi Republik Gambia oleh Adama Barrow yang resmi menduduki jabatannya pada Januari 2017.
Adama Barrow terpilih sebagai presiden ketiga Gambia setelah mengalahkan Jammeh dalam pemilihan Desember 2016. Jammeh awalnya menerima hasilnya tetapi kemudian menolak untuk meninggalkan jabatannya, memicu krisis konstitusional. Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat atau ECOWAS melakukan intervensi militer dan mencapai pemecatan Jammeh 2 hari setelah masa jabatan awalnya dijadwalkan berakhir. Presiden yang baru terpilih, Adama Barrow, mengubah nama kembali menjadi Republik Gambia. Jika ditelusuri dari aspek ekonomi, Gambia memiliki ekonomi liberal berbasis pasar yang ditandai dengan pertanian subsisten tradisional. Bahkan, negara ini punya ketergantungan historis pada kacang tanah untuk pendapatan ekspor. Produksi kacang tanah di Gambia dimulai pada masa kolonial Inggris ketika pertanian komoditas ini menjadi fokus utama untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dari wilayah tersebut. Pada abad ke-19, Inggris mendorong petani lokal untuk menanam kacang tanah sebagai tanaman komersial utama, terutama karena kondisi alam Gambia yang memang untuk pertanian kacang tanah. Di samping itu, Sungai Gambia menjadi jalur transportasi utama untuk mengangkut hasil panen kacang tanah dari pedalaman ke pelabuhan, dari mana kacang tanah diekspor ke pasar Eropa dan Amerika. Pertanian menyumbang sekitar 30% dari produk domestik bruto dan mempekerjakan sekitar 70% dari angkatan kerja. Lalu, ada peternakan 5,3%, perikanan 1,8%, dan kehutanan 0,5%. Lalu ada sektor industri menyumbang sekitar 8% dari PDB, dan sektor jasa sekitar 58%. Jumlah manufaktur yang terbatas, terutama berbasis pertanian, seperti pengolahan kacang, toko roti, tempat pembuatan bir, dan penyamakan kulit. Kegiatan manufaktur lainnya melibatkan sabun, minuman ringan, dan pakaian. Meskipun Gambia dikenal sebagai negara yang ramah dan dijuluki The Smiling Coast of Africa, negara ini juga memiliki sisi gelap yang kurang dibicarakan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, di bawah pemerintahan mantan Presiden Yahya Jammeh, Gambia terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang sangat meluas. Jammeh yang berkuasa melalui kudeta militer pada 1994, memerintah dengan tangan besi selama lebih dari 22 tahun. Selama masa kekuasaannya, terjadi banyak pelanggaran, termasuk penahanan tanpa pengadilan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan eksekusi ilegal terhadap oposisi politik dan jurnalis. Rezim Yahya Jammeh dikenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Jammeh dikabarkan telah mencuri ratusan juta dolar dan kas negara, menggunakan kekayaannya untuk hidup mewah, sementara rakyat Gambia tetap hidup dalam kemiskinan. Setelah ia meninggalkan kekuasaan, ditemukan bahwa Jammeh telah membawa sejumlah besar uang tunai saat ia mengasingkan diri. Puncaknya, pada tahun 2005 sebanyak 56 imigran Afrika Barat, termasuk 44 warga Ghana, dieksekusi secara brutal oleh pasukan keamanan Gambia di bawah perintah Jammeh. Hingga saat ini, keadilan bagi para korban belum sepenuhnya tercapai. Lalu di tahun 2009, Yahya Jammeh memimpin kampanye perburuan penyihir besar-besaran setelah neneknya meninggal yang menurutnya disebabkan oleh sihir. Ribuan warga sipil dituduh sebagai penyihir, lalu diculik dan dibawa ke kamp-kamp rahasia. Ironisnya, mereka dipaksa meminum ramuan yang terbuat dari tumbuhan beracun untuk membersihkan mereka dari sihir yang menyebabkan beberapa orang meninggal. Meskipun banyak yang selamat, mereka tetap mengalami trauma fisik dan psikologis. Eksploitasi seksual dan pariwisata gelap juga cukup menjamur di Gambia. Bahkan, Gambia terkenal dengan fenomena seks turisme, di mana wisatawan asing, terutama dari Eropa, datang untuk mencari kesenangannya dengan penduduk setempat, termasuk mereka yang masih di bawah umur. Sayangnya, negara ini menjadi salah satu destinasi utama karena kemiskinan yang tinggi dan lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan manusia. Disebutkan, pria muda lokal seringkali menjalin hubungan dengan turis wanita yang lebih tua sebagai cara untuk mendapatkan dukungan finansial. Fenomena ini dikenal secara lokal sebagai boomsters, di mana mereka berusaha menarik perhatian turis dengan menawarkan jasa atau sebagai pendamping. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor, Gambia masih merupakan salah satu negara termiskin di dunia.
Sekitar 48% dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dengan ketergantungan besar pada pertanian subsisten. Ketimpangan ekonomi membuat banyak warga Gambia mencari penghidupan di luar negeri, terutama di Eropa, melalui jalur migrasi yang seringkali membahayakan hidup dan nyawa mereka. Hal ini juga didukung atas kurangnya infrastruktur dasar, seperti pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai, membuat rakyat rentan terhadap kemiskinan kronis.